Selamat datang kembali. Dunia startup itu kan penuh nasihat ya, tapi kadang malah bikin bingung, ya nggak sih? Hahaha, iya bener. Ada yang bilang fokus total, tapi ada juga yang bilang jangan kaku, lihat peluang lain. Terus gagal cepat, tapi jangan menyerah, gitu. Nah, sumber kita kali ini buku keren nih, Startup Myths and Models dari Rhys Firk. Dia udah 25 tahun loh pengalamannya. Jadi misi kita di pembahasan kali ini membedah mitos sama model-model kunci dari buku ini, khusus buat Anda yang lagi atau mungkin akan terjun ke dunia startup. Tepat sekali. Dan Firk ini nggak cuma ngebantah mitos gitu aja ya. Dia juga nawarin kerangka berpikir. Kayak misalnya model siklus pasar startup. Jadi intinya bukan sekedar ikut-ikutan saran, tapi lebih ke memahami konteksnya. Kapan sebuah nasihat itu beneran bagus, kapan justru bisa jadi, ya jebakan gitu. Oke, menarik. Kita mulai dari mitos yang paling sering didengar nih. Fokus, fokus, fokus. Ya kedengarannya sih masuk akal ya. Tapi Firk justru bilang ini bisa jadi bumerang loh. Katanya kalau terlalu kaku, bisa-bisa peluang emas di depan mata malah kelewat. Tapi bukannya kalau nggak fokus malah jadi nggak jelas arahnya gitu. Nah, kuncinya itu bukan soal fokus atau nggak fokus sama sekali ya, tapi lebih ke gimana cara kita fokus. Firk ini punya model bagus, fokus, eksplorasi, fokus. Artinya gini, ada saatnya kita emang harus fokus banget eksekusi rencana. Tapi perlu juga ada periode buat istilahnya ngintip keluar gitulah. Eksplorasi, buat mastiin arah kita masih relevan nggak sama pasar. Oke. Contohnya gimana tuh? Contoh paling gampang ya Microsoft. Awalnya kan mereka fokus banget ke bahasa basic ya, tapi mereka cukup fleksibel buat eksplorasi dan akhirnya nangkep peluang emas sistem operasi DOS dari IBM. Jadi fokus mereka tuh nggak bikin mereka buta sama peluang lain gitu. Iya. Ada contoh lain juga kan di buku Firk, kayak Overpal yang sekarang jadi Tapjoy itu. Fokus awal mereka kan di widget sosial gitu ya, fitur kecil di medsos. Tapi pas lagi eksplorasi, mereka nemu overwall di game yang awalnya cuma sampingan. Ternyata itu malah jadi mesin uang utama pas game Facebook booming banget. Ini nunjukin banget ya, fleksibilitas fokus itu penting. Betul. Dan pemahaman soal fokus yang fleksibel ini nyambung banget sama mitos populer lainnya, gagal cepat, berputar haluan cepat, atau istilah kerennya pivot. Saran ini kan sering banget didengar ya, apalagi dari gerakan Lean Startup. Tapi Firk ngingetin nih, pivot yang sukses itu jarang banget yang bentuknya perubahan drastis dan mendadak. Malah seringnya, justru kesuksesan kecil dari produk awal kita, itu yang ngasih kita posisi dan pemahaman pasar buat ngelihat arah baru yang mungkin lebih oke. Oh gitu. Jadi kalau buru-buru pivot sebelum benar-benar paham pasarnya, itu malah berisiko ya? Banget, resiko banget. Ada kutipan bagus dari Jeff Busgang yang juga dikutip Firk. Dia ngegambarin pencarian produk market fit itu kayak perjalanan dari hutan belantara menuju jalan tol. Nah, kalau kita terlalu cepat pivot, itu kayak nyoba bangun jalan tol tapi belum bener-bener tahu medan hutannya gimana. Bahaya kan? Wah, dalam juga ya analoginya, hutan ke jalan tol. Iya, jadi kita perlu bertahan cukup lama di hutan itu buat ngerti medannya dulu. Contohnya gini, mereka kan butuh setahun ya di hutan sebelum akhirnya pivot dan sukses. Sebaliknya, ada juga Life 360. Mereka justru milih nggak pivot meskipun awalnya lambat banget. Kenapa? Karena mereka yakin hutan pasar keluarga dengan smartphone ini bakal jadi jalan tol nantinya. Dan ternyata bener kan? Jadi kuncinya itu kesabaran yang strategis gitu, bukan cuma sabar nunggu. Menarik banget sih analogi hutan ke jalan tol itu. Nah, ngomongin soal waktu yang tepat, Firk juga nekenin banget soal model siklus hidup pasar startup. Ada nascent, growing, super hot, maturing, sama mature. Kenapa sih ini penting banget buat dipahami? Takut ketinggalan kereta lah. Tapi begitu pasar masuk fase maturing, pengalih valuasinya, misalnya, berapa kali lipat dari pendapatan itu bisa anjlok drastis. Meskipun, catat nih, meskipun pendapatan startup Anda mungkin naik 2 kali lipat. Hah? Serius? Jadi mitos valuasi pasti naik kalau pendapatan naik itu, wah, bahaya banget ya kalau dipegang mentah-mentah.
Tepat, bisa jebakan banget itu. Anda mungkin bisa dapat valuasi, katakanlah 5 kali pendapatan pas pasar lagi super hot. Tapi tahun depannya, pas pasar udah masuk maturing, mungkin cuma dapat 2 kali pendapatan, walau angka pendapatannya double. Akibatnya apa? Valuasi absolut perusahaan Anda bisa turun. Virk nyontohin Granip lagi nih. Mereka kan dijual 175 juta ya. Tapi ternyata sebelumnya mereka sempat nolak tawaran valuasi 100 juta lebih. Loh, kenapa ditolak? Nah, karena mereka sadar pasarnya lagi panas banget. Valuasi yang ketinggian waktu itu malah bisa ngebakasin pilihan mereka buat exit nanti. Jadi mending jual pas pasar lagi naik daripada pas sudah mulai turun. Gitu logikanya. Oke, masuk akal banget. Terakhir nih, kita bahas soal tim. Ada mitos lagi kan, rekrut orang yang paling berpengalaman. Virk punya pandangan beda ya soal ini. Iya, dia punya model 4 quadrants of hiring. Intinya, Virk nekenin kalau cultural fit, kecocokan budaya kerja, adaptabilitasnya gimana, cara komunikasinya nyambung nggak, itu seringkali lebih krusial daripada sekedar pengalaman panjang. Apalagi pengalaman dari perusahaan gede gitu ya, yang mungkin malah bikin orang jadi agak kaku. Sebaliknya, orang yang mungkin pengalamannya belum banyak, tapi klik banget secara budaya, itu bisa jadi aset berharga yang tersembunyi gitu. Benar juga ya. Dan soal hubungan antar pendiri, ini kayaknya sering banget jadi drama di startup ya. Wah, ini krusial banget, penting banget buat nyelarasin motivasi sama ekspektasi sejak awal. Mesti dibicarain jujur. Tujuannya apa sih bangun startup ini? Mau cari uang, mau bikin karya, atau cari kekuasaan? Beda-beda kan? Virk ngasih contoh nyata dari startup temennya, ada CoinMart sama Shift. Itu bubar jalan justru gara-gara ketidakselarasan antar pendiri. Padahal awalnya teman dekat banget. Makanya, pakai alat sederhana kayak diskusi founder motivations expectations itu bisa banget ngebantu mencegah masalah di kemudian hari. Sering disepelein padahal penting banget. Jadi jelas banget ya dari pembahasan kita, bangun startup itu bukan cuma soal ide bagus sama kerja keras aja. Perlu banget pemahaman mendalam soal dinamika pasar, timing, dan yang paling penting, ya dinamika manusianya di dalam tim. Betul. Dan satu lagi, jangan lupain sisi personalnya. Virk nyebutinnya perjalanan ke dunia bawah. Maksudnya, momen-momen sulit yang benar-benar nguji ketahanan mental, emosional kita. Nah, ngelola sisi ini tuh sama pentingnya kayak ngelola bisnisnya itu sendiri. Ini soal resiliensi, soal kesadaran diri juga. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ini pertanyaan buat Anda bawa pulang ya, buat direnungkan. Selain strategi, model, metrik, dan segala macam itu, kualitas internal apa sih dalam diri Anda? Mungkin adaptabilitas, mungkin ketenangan pas lagi badai, atau kejujuran sama diri sendiri yang Anda rasa paling esensial. Buat gak cuma bertahan, tapi benar-benar bertumbuh di petualangan startup yang serba nggak pasti ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.